Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai presentasi saya pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Emma Dalen Saidatul Ritonga, NPM 20082602238, dan saya akan menjelaskan mindmap saya ini pada blog Kidney and Urinary Tract. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mindmap saya dengan judul infeksi saluran kemih. Jadi terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang definisi dan etiologinya terlebih dahulu. Jadi ISK ini itu merupakan gangguan pada saluran kemih karena terjadinya infeksi di dalam saluran kemih tadi. Jadi studi lain itu mengatakan bahwa infeksi ini karena terdapat bakteri patogen di ginjal, kandung kemih, ureter, dan uretra yang biasanya disebut dengan infeksi saluran kemih. Jadi infeksi saluran kemih ini dia bertanggung jawab untuk atas terjadinya infeksi saluran kemih ini, tetapi mikroorganisme itu juga dapat menjadi seperti virus dan jamur. Jadi studi lain itu dia mengatakan tindakan klinis yaitu pemasangan kateter juga bagian dari salah satu etiologi dari ISK ini. Terus ada dia bakteri Escherichia coli, dia menjadi etiologi tersering dan merupakan bakteri gram negatif yang dia pada daerah anus dan perineum. Jadi di sini ada juga klasifikasinya itu ada terbagi dua berdasarkan lokasinya. Jadi pyelonephritis atau infeksi saluran atas dia merupakan infeksi parenkim ginjal yang menyebabkan inflamasi. Jadi pyelonephritis ini ditandai dengan disuria, demam, dan nyeri pinggang. Terus kedua ada sistitis, di mana dia ini adalah infeksi saluran kemih bawah. Dia berbeda sama pyelonephritis. Dan pada kasus sistitis dia mengalami inflamasi karena infeksi bakteri dalam mukosa kandungan kemih. Itu. Jadi ada manifestasi klinisnya itu dirasakan pada penderita nyeri pada daerah biasanya pada perut bawah atau di daerah suprapubis. Jadi nyerinya itu biasanya dirasakan itu dia saat dia berkemih. Terus manifestasi klinisnya itu dia tergantung pada jenis infeksi saluran kemih apa berdasarkan lokasinya gitu. Dan biasanya pasien yang terkena infeksi saluran kemih ini atau pyelonephritis dia menunjukkan gejala demam, nyeri pinggang, mual muntah, terus nyeri ketuk CVA. Dan sedangkan pasien keluhan disuria dengan keluhan disuria, demam, nyeri suprapubis itu merupakan manifestasi klinis dari yang namanya sistitis. Terus ada patogenesisnya di mana infeksi ini dengan cara ascending dan descending. Jadi dia normalnya tidak dijumpai mikroorganisme di dalam saluran kemihnya dan dia akan berkembang biak di dalam salurannya. Terus bakteri yang tadi berada di dubur itu akan masuk ke uretra. Jadi penyebab masuknya bakteri ke uretra adalah multifaktorial. Jadi studi lain ada mengatakan bahwa hal itu terjadi karena faktor anatomi uretranya itu yang terlalu pendek pada wanita menjadi alasan untuk bakteri mudah masuk ke saluran kemihnya. Jadi setelah dia memasuki uretra tadi, bakteri tadilah akan jalan menuju kandung kemih. Jadi nanti akan bakterinya itu mati jika berada di kandung kemih. Jadi lapisannya itu akan robek. Jadi bakteri tadi kan dia menempel dan dia nanti akan berkembang ke mukosa kandungan kemih tersebut. Jadi setelah itu bakteri nanti dia akan mengalami multiplikasi yang menyebabkan bakteri naik ke ginjal. Jadi terus ada faktor resikonya yaitu jenis kelaminnya. Wanita itu biasanya lebih banyak mengalami infeksi saluran kemih daripada pria. Karena terbukti dari hasil penelitian yang mengatakan bahwa panjang uretra pada wanita hanya 2-3 cm sehingga bakteri akan lebih memungkinkan masuk ke saluran kemih pada wanita. Sedangkan panjang uretra pria dia mencapai 15-18 cm. Hal tersebut meminimalkan kemungkinan untuk bakteri masuk ke saluran kemih pada pria.
Terus yang kedua itu biasanya pada kebiasaannya. Jadi urin ini menjadi utama dalam penyebabkan bakteri yang proses pembuangan bakteri dan pembersihan kandung kemih, yaitu dengan cara dia berkemih. Terus jika urinnya tidak dikeluarkan, maka bakteri itu akan berkembang biak dan meningkatkan resiko yang akan terjadinya infeksi saluran kemih. Terus yang ketiga juga bisa dikarenakan penggunaan kateter. Jadi penggunaan kateter dengan jangka waktu yang lama itu akan berpotensi untuk menyebabkan bakteri masuk dengan cara membentuk aliran menuju kandung kemih. Jadi kateter ini dapat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan bakteri, menyebabkan penyakit ISK tadi. Terus yang keempat mungkin dari kebersihan. Jadi menjaga kebersihan setelah berkemih ini adalah salah satu faktor resikonya terjadi ISK. Hal ini mungkin disebabkan karena kesalahan pada wanita saat membersihkan bagian urogenitalianya. Jadi, sedangkan kebiasaan tidak membersihkan genitalia ini setelah berkemih banyak terjadi pada laki-laki. Terus diagnosisnya pada pemeriksaan darah rutin dijumpai leukositosis. Terus penegakan diagnosisnya pada penderita ISK ini juga dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan penunjang berupa urinalisa. Terus pada pemeriksaan urinalisa itu dijumpai jenis dan jumlah bakteri yang meningkat pada urin. Pewarnaan gram dilakukan untuk menentukan jenis bakteri penyebab infeksi. Jadi urinalisa itu dapat dilakukan berupa pemeriksaan urin secara makroskopik, kimia, dan mikroskopik. Jadi ada tata laksananya itu. Jadi pemberian antibiotik ini dia dapat diberikan untuk pengobatan berdasarkan mikroorganisme yang menginfeksi. Pengobatan antibiotik itu biasanya dalam seminggu. Jadi pemberian antibiotik ini dia harus sesuai dan nggak menyebabkan resistensi atau kekebalan pada bakteri gangguan obat. Terus golongan obatnya itu penisilin seperti amoksisilin, ampicillin, atau antibiotik dengan spektrum luas. Bisa juga diberikan pada tata laksana awal. Dosis amoksisilin diberikan sebesar 500 mg 3 kali sehari selama seminggu. Terus tata laksana golongan quinolone juga dapat diberikan untuk infeksi yang disebabkan oleh Enterica coli maupun Klebsiella. Contohnya itu obatnya dengan golongan quinocolone, yaitu ciprofloxacin dan levofloxacin. Terus pemberian paracetamol juga bisa mengatasi keluhan demamnya. Terus di sini ada pencegahannya, di mana pencegahan infeksi itu dia dapat dilakukan berdasarkan faktor risiko yang sering terjadi. Jadi pengendalian kebiasaan menahan buang air kecil itu juga dapat menurunkan risiko terjadinya ISK. Jadi jika urin tidak dikeluarkan, maka bakteri tadi akan bisa berkembang dan meningkatkan risiko terjadinya ISK. Jadi modifikasi hidup kita juga seperti menjaga kebersihan urogenital itu menjadi hal penting dalam menurunkan angka kejadian infeksi. Jadi wanita yang membersihkan bagian genitalianya dengan cara yang benar, yaitu membersihkan dari genitalia menuju dubur, itu kayak gitu dia, tapi bukan sebaliknya. Jadi itu pria harus untuk membersihkan penis setelah berkemih dengan benar dan teliti. Jadi penggunaan kateter sering itu dilakukan dalam penanganan medis. Oleh karena itu, pencegahan terjadinya infeksi karena pemasangan kateter itu dapat dilakukan dengan tidak menggunakan kateter dalam waktu yang panjang dan yang sangat lama, karena itu berbahaya bagi kita dan dia bisa menyebabkan ISK. Jadi kesimpulan dari mind map saya ini adalah ISK merupakan penyakit saluran kemih. Dia karena terjadinya infeksi mikroorganisme di dalam saluran kemih. Jadi umumnya pasien dengan infeksi saluran kemih atas atau pyelonephritis ini menunjukkan gejala seperti demam, nyeri pinggang, mual, muntah, dan nyeri ketok CVA. Sedangkan pasien dengan keluhan disuria, demam, dan nyeri suprapubis, dia merupakan manifestasi klinis dari sistitis. Jadi faktor resiko yang dapat menyebabkan ISK yaitu jenis kelaminnya. Jadi biasanya itu dia kebiasaan menahan BAK, tidak menjaga kebersihan,
kebersihan urea genitalia, dan pemasangan kateter dalam waktu yang sangat lama. Jadi pengobatan dapat dilakukan dengan pemberian antibiotik untuk bakteri dan pemberian paracetamol untuk keluhan demamnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Referensi ada di bawah mind map saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.